Ketua, izin Ketua, ini terkait pengawasan pemutahiran data pemilih ini apa aja yang kita sampaikan kepada anggota kita tugas ini? Ya, kegiatan kita ini dalam rangka menyamakan pemahaman kepada seluruh jajaran kita terkait dengan data pemilih, karena kita sudah mengetahui bahwasannya KPU sudah menetapkan DPT itu 55.832. Kemudian KPU juga sudah menetapkan DPTB itu sebanyak 1.095. Dan nanti di hari H akan ada DPK, daftar pemilih khusus. Nah, nanti KPPS akan menempel DPT di setiap TPS, kemudian akan menempel DPTB di setiap TPS. Nah, ini yang menjadi fokus pengawasan oleh jajaran kita agar jajaran kita memahami dan mengetahui berapa data DPT di setiap TPS, kemudian DPTB di setiap TPS, dan surat suara yang sampai. Jadi jangan sampai nanti surat suara yang sampai di TPS kurang, sehingga pengawas TPS kita juga tidak mengetahui hal itu. Nah, jadi ini untuk menyamakan pemahaman kita di jajaran pengawas pemilu. Kalau untuk saat ini pengawasan seperti apa yang kita lakukan dalam tahapan saat ini? Ya, dalam tahapan ini tentu KPU masih melakukan pemutakhiran data pemilih ya, yang mana KPU saat ini sudah masuk kepada pemutakhiran data pemilih untuk tambahan DPTB sampai nanti sesuai dengan jadwal H-7. Nah, tapi KPU sudah mengeluarkan keputusan nomor 66, tapi tidak ada lampirannya apakah tetap sesuai dengan H-7 untuk DPTB atau nanti sampai hari H pemungutan suara. Tadi Ketua menyampaikan kalau ke petugas untuk pengawasan DPK ini seperti apa? Ya, daftar pemilih khusus itu kan pemilih yang punya hak pilih tapi tidak terdata dalam DPT dan DPTB. Nah, dalam keputusan KPU nomor 66 itu, jika ada pemilih yang pindah domisili, misalnya dari suatu daerah ke Kota Solo, kalau sekiranya dia sudah punya KTP Kota Solo, nah dalam keputusan KPU nomor 66 itu dia bisa menjadi DPK nantinya. Untuk pengawasan kita, apakah kita temukan pelanggaran atau kendala sampai sejauh ini? Betul? Nah, sampai saat ini dengan koordinasi kita dengan KPU ya, kita belum menemukan adanya pelanggaran terkait dengan penyusunan daftar pemilih ini. Kalau untuk kendala sendiri, betul? Sampai saat ini tidak ada kendala yang cukup signifikan, karena komunikasi kita dengan KPU itu sangat lancar, sehingga ada hal-hal yang mungkin perlu kita koordinasikan, kita langsung koordinasi dengan KPU. Kalau untuk pelanggaran kampanye gitu? Ya, untuk kampanye itu yang banyak kita lihat itu adalah alat peraga kampanye yang dipasang di sembarang tempat. Nah, kita sudah menjalin kerjasama dengan Satpol PP, itu apabila ada APK yang dipasang melanggar perda, itu Satpol PP akan langsung turun untuk menertibkan APK yang dipasang di sembarang tempat yang melanggar perda. Dan Bawaslu juga sudah turun dengan Satpol PP bersama-sama untuk menertibkan APK yang melanggar ini. Pelanggaran yang masuk Gakumdu apakah ada? Ya, kalau untuk yang masuk Gakumdu kan pidana ya. Dan sampai saat ini kita belum ada menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan adanya pidana pemilu. Berarti kita melakukan pencegahan aja? Ya, pencegahan yang maksimal kita lakukan. Siap. Terima kasih Ketua. Siap.